Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat After Kitan, halo praktisi Kitan Indonesia. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, melanjutkan ya acara yang sudah insya Allah saya sudah rencanakan, yaitu podcast tour keliling Indonesia untuk bertemu dengan praktisi-praktisi Kitan Indonesia. Kali ini kita jadwalkan ke Cianjur. Nah kebetulan kita juga ada event bakti sosial ya di PT PN 4 Pasir Nangka di Cianjur juga. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan bertemu dengan owner dari Rumah Sunat Nur Ashifa. Nah di Cianjur ada Dr. Cahyo Priambodo. Nah Masya Allah, ini merupakan salah satu dokter panutan kita juga untuk di dunia sirkumsisi ya, karena beliau ini merupakan praktisi yang sangat update dan sangat mengikuti perkembangan metode-metode yang ada di Indonesia insya Allah. Nah seperti apa perjalanan kita dan nanti podcastnya juga seperti apa, teman-teman boleh ikuti terus. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, videonya di like teman-temannya, agar kami bisa konsisten dan terus memberikan informasi-informasi dan juga review-review tentang rumah sunat yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, sampai jumpa di Cianjur ya, di Rumah Sunat Nur Ashifa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kitan, halo sobat After Kitan, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sudah berada di Cianjur ya. Setelah kemarin bertemu Dokter Fauzana di Padang, sekarang kita menemui guru kita juga ya. Nah, ini senior kita di Asdoki. Kita sambut saja langsung Dokter Cahyo Priambodo. Apa kabar dokter? Alhamdulillah bagus. Masya Allah, sehat selalu ya. Biasa ini. Masalah. Gimana dok kegiatan hari ini? Alhamdulillah, seperti biasa kegiatan biasanya kita mulai pagi. Ya, kegiatan pagi tadi pagi ada beberapa pasien yang memang Kitan. Gitu. Masya Allah. Ada berapa dok? Tadi saya udah nanya-nanya temen, ternyata ada 6 hari ini. Wah luar biasa. Dok belum disapa dok, sobat After Kitan Education. Siapa dulu dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat After Kitan. Ya, saya langsung ketemu dengan sahabat saya juga nih, Dr. Feldi. Masya Allah. Terakhir kemarin ketemu di Bandung ya dok ya kalau salah. Di Munas, di Munas ya. Munas Doki itu Masya Allah. Ini salah satu panutan kita ya teman-teman. Nah saya sedikit cerita ya profil dari Dr. Cahyo Priambodo. Nah ternyata Dr. Cahyo ini lahir di Banjarbaru 31 Maret 1975. Bener nggak dok? Waduh, udah tua ya. Enggak, justru semangatnya ini dok yang udah tua, tapi sudah tidak muda gitu ya. Itu teman-teman. Jadi saya sangat penasaran sekali kan ternyata tadi saya dapat saya lihat di SIP-nya tadi ya, umur berapa sih dokter? Insya Allah nanti kita kulik-kulik ya teman-teman, kok semangat Dokter Cahyo ini nggak hilang-hilang gitu loh. Nanti apa sih menarik menurut Dokter Cahyo? Dokter Cahyo merupakan owner Rumah Sunat Nur Ashifa Cianjur ya dok ya? Betul. Cabang baru satu dok?
baru satu, mudah-mudahan mohon doanya nanti kita bisa mengembangkan lagi ya. Oke, izin ya dok, ada beberapa pertanyaan titipan. Oh gitu. Sengaja untuk spesial untuk guru kita ini ya. Dok, sudah berapa lama menggeluti dunia sirkumsisi? Nah ini menarik sekali soalnya. Kalau kita bicara sirkumsisi sebenarnya dari begitu lulus ya, Fakultas Kedokteran, kita sudah mulai menggeluti di sirkumsisi. Hanya saya mulai kenal dengan metode-metode modern itu baru di tahun 2008. 2008 dok. 2008 waktu itu kebetulan saya kenal dengan guru saya ada di Bogor. Ya. Rumah sunat Bon Pedes waktu itu. Saya hitan di sana gitu. Dokter siapa dok itu dok? Dokter Heriman. Dokter Heriman, tuh dokter Heriman. Masih ada dok sama sekarang? Alhamdulillah. Sapa dulu dok, dokter Heriman dok. Selamat malam, Dokter Heriman. Masya Allah, itu termasuk orang yang paling berjasa juga ya dok ya? Masya Allah, dia yang mengajarkan ilmu hitan pertama ya. Oh, Masya Allah. Karena memang saat itu susah, tidak seperti sekarang. Sekarang itu banyak sekali berat pelatihan. Udah enak ya? Enak sekali, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, berarti dari tahun 2000 berarti dok? 2008. 2008, Masya Allah. 2008, saya aja baru kuliahnya 2009 teman. Legend ya. Madian Klaim itu launchingnya 2012. Iya, 2012 dok. Oke, sekarang pertanyaan kedua dok. Apa dok yang memotivasi dokter buat serius nih? Dulu kan mungkin dokter, ini informasi ya teman-teman, dokter Cahaya ini juga ASN. Itu ya, jadi nanti kita tanya gimana cara bagi waktunya. Nah sekarang kita tanya dulu pertanyaan dok. Apa sih dok yang memotivasi dokter untuk, udah deh kayaknya sirkumsisi ini ibaratnya harus digeluti serius gitu dok. Apa dok motivasinya dok? Ya, yang pertama ternyata ada beberapa hal yang memang menjadi motivasi bagi saya, bahwa sebenarnya mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya bahwa semua pekerjaan itu adalah ibadah. Iya, setuju dok. Ibadahnya. Nah, yang saya sangat terkesan itu ketika saya melakukan sirkum atau melakukan hitan pada seorang anak ataupun yang dewasa gitu ya, baik itu yang Islam maupun non-Islam, dia membawa kebaikan, insya Allah saya akan mendapatkan ganjaran pahala, insya Allah nanti sampai akhir hayat dia gitu. Masya Allah, ini motivasi yang perlu kita contoh teman-teman ya. Masya Allah. Kayaknya melekat deh sampai akhir hayatnya selama hasil hitannya itu bagus, nggak akan lepas dari ya, karena niatnya awalnya ya. Niat awalnya kita ibadah ya memang yang selanjutnya ketika kita mengikuti jalannya Allah, insya Allah rezekinya juga akan mengikuti. Iya, pasti yakin ya dok ya. Insya Allah. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Metode apa yang pertama kali dokter pelajari dan dokter kembangkan? Jujur pertama ketika saya dikenalkan dengan metode modern, yang pertama itu adalah klaim. Oh, langsung klaim dulu dok, apa startnya dari konven? Oh, kalau startnya dari konven. Konven, ya. Oh, untuk modernnya klaim. Untuk modernnya klaim. Waktu itu saya dikenalkan dengan device yang namanya Taraklaim. Taraklaim. Nah, tadi saya udah lihat ya teman-teman ya, legend, memang nggak ada lagi tuh barang, udah susah banget tuh. Boleh diceritain dok, gimana pertama kali pakai metode modern gitu? Kira-kira tingkat kesulitannya apa aja gitu? Iya, waktu itu kan hitan anak saya, kebetulan yang ada modern baru yang saya kenal waktu itu baru di Bogor di tempat kakak saya, saudara saya, guru saya, Dr. Heriman. Ternyata beliau menggunakan device-nya Taraklaim, dan hasilnya bagus semuanya. Bagi saya untuk saat itu ya, untuk saat itu memang dia berjaya ada di masanya. Iya benar dok. Ya, saya coba dok, boleh dong saya belajar. Oh boleh, silahkan. Waktu itu memang susah sekali untuk mencari pusat-pusat. Iya, nggak ada pelatihan dulu. Pelatihan, workshop gitu ya. Akhirnya pendekatan personal saya diizinkan untuk OJT waktu itu, on job training. Untuk seminggu 2 kali, Sabtu Minggu. Masya Allah. Berapa lama tuh dok? Ya, sampai saya diminta mencoba ketika kita sudah kelihatan kompeten dia. Oh dia lihat ya baru ini. Berarti selama itu ngasistenin dulu ya dok ya? Apa ngelihat aja?
ngelihat dulu, kemudian kita ngasih ya. tenin, kemudian kita diminta jadi operator. Itu memang udah tahapan-tahapan yang wajib ya. Jadi teman-teman yang baru ya jangan berharap langsung bisa expert ya Bang ya. Memang prosesnya beda-beda ternyata. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang. Nah ini sama pertanyaan yang pernah saya tanyakan ke semua narasumber. Masa? Pernah gagal nggak Bang? Mau sunat ambil kulup lagi gitu sampai dikomplain gitu. Iya, seperti guru-guru saya yang terdahulu, termasuk Dokter Darsono ya. Beliau menyampaikan, biarlah kami yang mendahului untuk mengalami kegagalan. Jadi beliau memang mengajarkan kebaikan dari kegagalannya. Ya, saya akui ternyata iya juga, saya juga ternyata begitu saya renungkan kata-kata iya saya juga pernah gagal. Iya gitu ya, sering gagal dulu. Tapi dengan perkembangan ilmu dan teknologi sekarang, teknik-teknik yang cukup berkembang, alhamdulillah sekarang meminimalisir bisa diminimalisir sekali untuk kegagalan di hitan ini. Tuh teman-teman ya jangan berharap langsung bisa gitu kan, proses tetap proses by proses. Oke. Selanjutnya pertanyaan, nah ini seru nih dok. Apa tuh? Apa pengalaman yang pernah bikin dokter sampai nggak tidur? Ayo apa? Boleh sharing dikit dok, mungkin buat teman-teman kan, buat motivasi ini. Jangan gara-gara problem dikit nggak mau nyunat lagi, kan ada juga dok gitu dok. Ya paling sering sih perdarahan ya. Bleeding ya dok ya, pas gigitan ya. Karena dulu masih kita menggunakan konven, kebetulan juga belum kenal thermopauter gitu kan ya. Nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Kita menggunakan anestesinya masih lidokain kompositum waktu itu, jadi nggak kelihatan begitu pasca hitan, nggak kelihatan begitu 3-4 jam kemudian loh. Baru ya. Berarti itu juga sering juga ya dok ya dialami ya. Luar biasa, berarti ya ternyata hampir sama ya teman-teman ya sama senior-senior kita. Ya kalau saya mikirnya sih kegagalan itu sebenarnya satu awal untuk menuju level up, naik level up gitu ya dok ya. Kalau nggak dikasih yang gagal kita nggak tahu ya. Nggak tahu gitu kan ya. Ini ternyata prosesnya seperti apa yang tidak terbayangkan kalau kita harus dilewati ya dok ya. Luar biasa. Oke, bagaimana sih pandangan dokter pribadi tentang perkembangan dunia sirkumsisi dari zaman ke zaman? Nah, dokter kan dari tahun 2008 lah, ya kan? Pasti sangat mengikuti perkembangan dunia sirkumsisi. Gimana dok sekarang itu? Sekarang sih itu dia yang saya sangat berdecak kagum gitu ya bang ya. Sekarang itu pelatihan banyak, workshop banyak, hitan apalagi gitu. Waduh, segala metode ada gitu kan ya. Saya baru kenal istilah stapler. Apa stapler itu kan? Dikenalkan oleh dokter Darsono. Oh ternyata luar biasa juga hasilnya. Oh gini tuh alatnya gitu kan ya. Ya perkembangan itu sangat terlihat sekali ketika kita dulu saya selesai pendidikan dokter itu ada di tahun 2002, kemudian mulai bertugas 2003. Mungkin udah berapa tahun yang lalu ya? Iya udah ini dok, makanya saya iseng tadi lihat berapa sih dokter gitu kan, insya Allah. Berarti pensiun ntar lagi dok, pensiun diri rencananya? Insya Allah. Dokter Cahyo udah mau fokus nyunar aja katanya. Nah ini dok, karena kan beberapa, walaupun zaman udah berkembang dok ya, pelatihan udah banyak ya kan, terus juga metode udah berkembang, tapi masih ada aja dok kasus-kasus komplikasi. Nah, menurut pandangan dokter, kenapa dok bisa terjadi komplikasi ya, khususnya yang merebak lah beberapa bulan belakangan ya, yang ditenggarai oleh oknum lah kita sebut. Nah itu apa sih dok faktor utamanya kok bisa jadi komplikasi sampai parah gitu dok kira-kira? Ya banyak ya. Kalau saya sih teringat apa yang disampaikan guru saya, Asep, spesialis bedah ya. Beliau menyampaikan bahwa memang sebenarnya hitan itu ada di kompetensinya dokter. Artinya semua dokter yang lulus baik dengan gelar dokternya, profesinya, ya harusnya kompeten untuk itu. Iya, kompeten ya dok ya kuncinya. Tapi kalau kita lihat ke belakang ternyata
Hitan itu tidak masuk di dalam kurikulum pendidikan kita ketika menempuh baik itu di sarjanya maupun di profesinya. Memang ada sedikit disinggung, tapi tidak cukup dalam. Kemudian ketika beliau juga menyampaikan ketika di PPDS spesialis itu juga tidak diajarkan, artinya sudah terlewat. Iya. Karena dianggap hal-hal yang remeh gitu. Iya, bener dok. Remeh, kecil ngapain sih harus di ini kan cuma tindakan kecil gitu kan. Tindakan minor. Iya. Tapi ternyata di situ ada celah yang memang sekarang kelihatan gitu ya. Mulai muncul, teman-teman sejawat ini ternyata ketika melaksanakan pendidikan memang kita sudah terlewati. Setelah pendidikan juga belum begitu mau untuk mengikuti yang namanya workshop maupun pelatihan, terutama yang dari After Hitan. Masya Allah. Kalau After Hitan sih kelihatannya 100%. Kita lebih bisa dijamin. Enggak. Lebih ke ini sih, kalau After Hitan lebih ke ini aja sih dok, data aja sih gitu. Data ya. Tapi konsepnya bagus loh. Ya alhamdulillah sih dok, alhamdulillah. Ya berkat inilah Asdoki lah. Kan After Hitan kan anaknya Asdoki juga gitu dok. Dokter bisa aja. Oke, kita lanjut. Nah ini kan dok brand Nur Asipana. Kita sekarang bahas rumah sunatnya teman-teman. Nanti kita akan room tour ya. Gimana sih benar? Tadi ini menarik bener ya teman-teman, karena di pinggir jalan utama juga ya kliniknya sangat worth it sekali deh. Nanti banyak yang saya jiplak di sini ya, izin ya dok ya. Oke. Ada, kalau klinik sunat udah berapa ini bang? Mulai di up lah. Oh ini rumah sunat. Kalau kemarin kan masih personal branding ya, orang tuanya Dokter Cahyo gitu. Nah kalau untuk rumah sunatnya bang, dari tahun berapa? Rumah sunat itu kita mulai branding di tahun 2017. 2017. Kita mulai masuk ke metode-metode modern setelah saya ikut workshop Asdoki yang diadakan Asdoki tahun kedua kalau nggak salah di Tangerang. Tangerang, di situ kita mulai mencoba metode-metode yang kekinian lah. Iya. Yang dulu kan hanya kenalnya cuma klem, klem. Termokonven. Termokoter bang? Termo ya. Kalau dulu orang bilang laser ya bang. Sama di sini juga laser juga bang. Laser itu. Ngeri ya. Laser nggak ada cahaya. Iya kan namanya bahasa awam ya bang ya. Itu nanti perlu kita luruskan lah bareng-bareng gitu kan. Setujulah. Berarti 2017 Nur Asipana untuk dokter bang operatornya. Dari tahun 2017 murni masih tenaga dokter sendiri yang ngerjain atau ada tenaga bantuan? Untuk saat ini memang ada beberapa kawan yang kita mulai hire gitu ya, mulai OJT, on job training, dan ada beberapa yang memang minatnya di sana. Iya. Tapi ada beberapa yang angkat-angkat. Saya nggak minat. Ketika lihat anak nangis saya takut. Saya nggak tega. Bukan passion saya ini. Bukan passion. Iya, ada juga. Kalau dari awal sampai sekarang memang masih saya memang itu dia. Kita mencoba untuk membuka wawasan termasuk sejawat ya. Ini kan walaupun hal kecil, tetapi ternyata ketika ditekuni, ini tidak kalah loh dengan teman-teman spesialis. Rezekinya, karena memang ternyata tadi ibadah. Gitu. Masya Allah. Oke, pertanyaan yang pasti teman-teman tunggu, dok, berapa pasien setiap bulan? Kalau saya sih masih tidak sebanding dengan teman-teman yang ada di Jabodetabek ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi, IT khususnya, ini bisa. Iya, bisa. Kalau per bulan sih rata-rata ada di 60-70 ya teman-teman. Hari satu ya. Kalau liburan dok? Kalau liburan, ya musim libur kemarin kita mencapai di angka 200-an, Masya Allah. Tinggal di karena memang waktunya. Iya, soalnya Dokter Cahyo ini ASN teman-teman, sama lah kayak dokter. Pagi-pagi harus kan. Ya, pagi-pagi harus pergi lagi nanti sore setelah pulang dari puskesmas. Berarti abang kalau nyunatnya lebih ke pagi atau sore? Pagi dan sore. Pagi dan sore. Oh, sebelum berangkat sama setelah pulang. Sehari pernah nerima sampai berapa pasien dok? Paling banyak.
Sampai angkat tangan lah kira-kira. Enggak nih. Berapa dok? Berapa ya? Rekor lah, rekor. Rekor paling ada di angka 20-an. Oh 20. Memang ada pembatasan nggak gitu dok? Ya. Batasi. Apa Kalau tergantung kita melihat dari pasien. keinginan sih pengennya banyak terus ya, tetapi kan kita juga melihat kemampuan. Gitu kan, jangan sampai kita hanya mengandalkan oke saya bisa lah sampai malam kita kerjakan tetapi nanti hasilnya berantakan. Enggak, itu juga benar. Ya, ini juga ada mutu yang harus kita jaga kualitas ya. jaga kualitas. Untuk tarif di sini dok mulai harga berapa? Sebenarnya hampir sama sih dengan teman-teman yang lain juga. Paling murah berapa dok? Paling Start dari berapa? Start di 750 untuk metode basic, Iya, konvensional. Paling mahal? Paling mahal masih dipegang oleh stapler. Oh stapler ya dok. Perbaikan? Perbaikan Sama, lebih mahal lagi? lebih kurang, Lebih kurang ya dok? kadang tergantung kesulitan ya, kalau nggak tetap ya. Tapi udah mendekatin biaya atau bahkan bisa lebih mahal daripada biaya pelaksanaan hitan dengan metode stapler. Oh iya berarti stapler ya, BHP-nya aja udah stapler udah berapa? Itu dia gitu kan. Luar biasa. Soalnya saya kan mantau dokter juga kan ngikutin, ternyata dokter saya ini salah satu banyak yang pakai stapler juga. Wah, pantau. Ya kan dok? Kalau saya lebih tapi sekarang udah sealer kayak. untuk dewasa ya, Oh, kalau dewasa anak ya. saya yang kurang begitu nyaman kan. Guru saya tuh bilangnya gini, metode apa dok yang terbaik, saya tanyakan ke guru saya. Iya. Metode yang paling Kuasai, dikuasai. oh iya. Selalu gitu. Jelek banget di hati dok juga ya gitu. Kuasain, kalau gitu saya nggak nguasainnya gitu kayak. Oke. Nah, dok, kita berbicara paradigma di masyarakat Cianjur. Gimana dok? Di sini untuk sunat rata-rata usia berapa? Kalau di Cianjur itu beda, karena dia maksudnya di Sunda ya. Sunda itu hampir rata-rata itu di usia kurang dari 5 tahun. Kurang dari 5 tahun. Rata-rata di 2 tahun dan 3 tahun. Tapi sekarang udah mulai bergeser loh, udah mulai Lebih banyak kecil lagi. lebih dini. Oh, lebih enak kan dok? Lebih dini ya, termasuk ya ini salah satu yang mulai kita kampanyekan gitu kan. Jadi kalau kata guru saya yang di Malang itu dokter Jaka, tahu ya? Oh iya, wah, itu kemarin podcast di sana sama dokter Jaka. Siapa dulu dokter Jaka dok? Selamat malam dokter Jaka. Beliau menyampaikan apa ya kata beliau tuh? Hitan usia dini itu simple. Iya. Menundanya menjadi ribet. Iya, benar jadi masalah. Jadi masalah. Ya, itu menjadi ribet Iya, karena ini memang dokter Jaka yang memprovokasi kita dok. Oh, gitu Iya, ya. kita kan mantau terus tuh apa sih yang dikembangin lagi sama dokter Jaka gitu kan. Jadi panutan lah. Ya saya pikir kan itu, itu kan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini sehingga kita berani menghitan anak di usia dini. Tapi ternyata dari sejarahnya enggak loh. Iya benar-benar dok. Cucu Rasulullah Saddam Hussein itu dia 7 hari ya dok. akikahkan, kemudian ditasmiahkan, diberikan nama, kemudian dihitan pada usia 7 hari. Iya. Luar biasa kan? Tuh teman-teman, sunat bayi ya. Jangan takut ya, tapi belajar dulu bener-bener. Belajar dulu ya. Jangan tiba-tiba sunat bayi terus konsul gagal. Ya kan? Oke, sekarang ada ini nggak dok niat buat tambahan operator, tambahan siapa tahu ya kan teman-teman di luar Cianjur mungkin ada yang mau daftar gitu kan. Ada kriteria khusus mungkin dokter? Enggak sih, yang Enggak, jelas sih asal mau aja. Karena sekarang ternyata itu dia. Kita harus mulai membuka, saya bilang wawasan dari teman-teman itu bahwa hitan itu bukan hanya hal yang remeh-temeh. Tapi satu, di situ ada tindakan kecil tapi manfaatnya cukup besar bagi anaknya sendiri maupun kita, gitu ya, yang operatornya luar biasa kok, brownies banget lah. Kuenya enak kalau kata dokter Dasono itu dok. Dan itu belum banyak yang rebutan gitu kan. Iya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya dokter, kalau ngatur pasien langsung main berapa ruangan dok biasanya kalau lagi liburan tuh anak-anak lagi banyak yang daftar? Untuk saat ini masih Tetap satu. Nah, rencana nanti kedepannya mau kita tambah ya. Tambah ya. Biar nyaman. Untuk jarak yang datang berapa jam dok? Dokter ngatur jam kedatangan? Biasanya jam kedatangan itu kita kasih jeda sekitar 15 sampai 20 menit. Oh 15 sampai 20 menit. Wih cepet banget dokter ngerjainnya. Ya kan ada masa tunggu.
Berarti masuk set. Wah, luar biasa. 15 sampai 20 menit ya dokter. Iya. Nah, tadi ini menarik juga ya teman-teman. Ternyata di beberapa sudut sudah ada tempelan. Ya ini buat trik juga nih teman-teman. Jadi itu pendamping kita maksimal 2 orang, ya dok ya? Ya, karena memang ruangannya kecil. Kalau terlalu banyak yang mendampingi juga anak jadi takut nanti. Iya benar-benar. Memang dia membutuhkan pendamping untuk sisi emosionalnya ya, kenyamanannya orang tua biasanya. Tapi ketika banyak yang mendampingi nonton, kan ini bukan main bola. Anak jadi takut, banyak sekali. Itu bukan tontonan. Jadi ini pendampingan, makanya kita bilangnya pendampingan. Dokter kalau nyunat duduk atau berdiri? Nyaman? Saya sekarang menyesuaikan dengan usia lah. Kalau saya berdua tuh, kelihatannya nggak ergonomis bekerja. Berarti duduk? Duduk. Masya Allah, nyaman ya dok. Asisten biasanya nemenin satu. Apa nggak pakai asisten? Satu ada. Ada lah ya, dok, wajib ya. Teman-teman nanti kita room tour ya. Kita lihat ruang sunatnya juga. Sama ada beberapa spot nanti yang kita shoot nanti. Izin ya dokter ya? Jadi malu. Iya enggak lah kan. Jadi contoh juga buat teman-teman yang baru mulai kan dok kan. Iya. Saya baru mulai tapi yang udah duluan kan jauh lebih bagus. Ya enggak lah. Kan kan ini kan podcastnya kan judulnya kan buat motivasi teman-teman yang baru mulai. Siap. Jadi kan saya izin tuh buat ya dia ATP, ATM lah. Nanti teman-teman yang baru. Cuman saya dapat juga ATP, ATM. Iya, jangan yang sama banget tapi ya teman-teman ya. Wah, ini dok berbicara grup sunat yang pertama kali dokter bergabung dulu di grup sunat mana dok? Saya langsung di Asdoki. Langsung di Asdoki ya. Ada juga kan senior-senior kita tuh ada di grup KN ya kan. Baru bentuk Asdoki. Dokter langsung di Asdoki dulu. Di Asdoki ketika Asdoki umur tahun kedua. Tahun pertama kan yang 2018 dokter. Iya. Ya, waktu Munas pertama. Munas kedua, pas Munas keduanya. Munas pertama saya nggak, kebetulan waktu itu tidak bersempat. Tapi udah gabung kan? Tidak bersempat. Pertengahan 2018 baru mulai bergabung. Oke, Munas kedua. Iya, saya terakhir ketemu dokter saya ini di Munas kedua. Ya. Ya, kalau ketemu Bang saya ini perasaan tuh pengen semangat aja Bang soalnya. Jadi motivasi aja kan ibaratnya. Wah, dokter Cahyo aja masih semangat loh, masa kita enggak ya teman-teman ya. Oke, Bang, mungkin kata-kata motivasi buat kita-kita nih yang baru memulai ya kan, baru mau start lagi, kira-kira apa nih Bang yang harus kita lakukan? Kasihlah sedikit kata-kata mutiaranya Bang. Iya, motivasi lah Bang, motivasi buat kita. Kalau saya sih motivasinya buat teman-teman ya, kegagalan jangan menjadi penghalang, tetapi dia menjadi pemicu untuk kita untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan skill kita. Ya, jadi intinya harus belajar terus. Karena memang diajarkannya belajar itu dari buayan sampai kuliang lah. Iya, Masya Allah, itu luar biasa saya. Nggak sia-sia teman-teman, saya jauh-jauh dari Tangerang nih nyangkut di Cianjur. Masya Allah. Oke Bang, sekarang kita ke ruang sunat ya Bang ya. Boleh, Izin boleh, ya. ya. Oke teman-teman, kita langsung ke ruang sunat di Nur Ashifa. Oke, baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruang hitamnya Rumah Sunat Nur Ashifa. Nah ini lihat teman-teman, saya lagi duduk sama Dokter Cahyo. Nah untuk tinggi bed sendiri berapa nih dok? Standar ya? Standar ini. Standar ya. Berarti ternyata memang nyaman teman-teman. Yang penting kursi ya dok ya berarti. Kursi. Tempat duduknya kan berpengaruh juga nih. Tuh kayak gini, nyaman teman-temannya, simple. Nah ini ngomong-ngomong, TV memang buat nonton pasien atau buat game? Bisa game, bisa nonton. Bisa game, bisa nonton. Gamenya PS ya bang? Untuk saat ini masih pakai Google Game ya. Oh pakai Google Game. Nanti rencana kita akan pakai PS. Wah seru juga nih. Ini masih tradisional loh teman-teman. Iya ini. Karena memang pengembangannya insya Allah nanti mulai awal tahun kita akan coba nanti
dengan konsep-konsep yang baru seperti yang teman-teman yang udah maju duluan gitu bagus-bagus gitu kan konsep bednya. Kita kan niru Bang. Nah ini kan kalau kemarin tuh kalau Dokter Arif dia ngumpet-ngumpet semua nih Bang. Nah ini untuk berarti paling banyak sekarang cetak ya Bang ya? Cetak. Sealer ya? Sealer. Nah ini ini saya menemukan ini teman-teman tahu ya capit buaya ini karyanya Dokter Arif ya? Iya MSP ya. MSP ya, Masya Allah luar biasa. Tangan Dokter Arif memang tangannya bisa dikatakan udah profesor nih Bang. Terus apa lagi Bang? Kalau untuk alat-alat Bang pada saat pasien masuk diumpetin dulu? Apa enggak langsung aja? Oh diumpetin dulu, ditutup dulu ya? Biasanya ya ditutup. Oh ditutup dulu. Nah pernah nggak Bang selama nyunat ya kan anaknya ngelihat alat terus langsung nangis, langsung drama gitu Bang? Biasanya kita alihkan perhatiannya dengan pakai ini ya? Dengan TV, kemudian kita tutup lagi dengan tirai ya. Tirai ya Bang ya? Nah ini dia nggak lihat sebelah tirai juga ya teman-teman. Ini ya. Pertama kali Abang lihat tirai ini dari mana Bang dulu? Pertama kali ngelihat siapa ya? Saya juga aku lihat punya Dr. Darsono. Iya. Ya awal sunatnya Ar-Rahman kan, iya, Masya Allah. Memang apa yang dibuat Dr. Darsono ini kita ikutin ya. Panutan berarti. Iya, panutan. Banyak amal jariahnya tuh. Iya, luar biasa Bang. Nah ini tadi kalau untuk pasien yang nunggu langsung nemenin di sini keluarga. Tuh. Ini kan ada sofa ya teman-teman, sebenarnya ada sofa cuman nggak kelihatan ya. Nah berarti memang langsung dampingin deh Bang ya. Satu orang biasanya ikut melakukan fiksasi. Oh bantu kalau pegang gitu ya. Memang pegangnya nggak harus terlalu kencang, cuma saya pesankan nanti ketika anaknya kooperatif dilepas juga nggak apa-apa. Tapi ketika anaknya nggak kooperatif, mohon maaf nanti tolong dibantu untuk fiksasinya lebih kenceng. Oh gitu. Nggak pakai ikat strap kaki kah Bang? Oh pakai. Oh pakai dong. Oh iya ini ada teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Soalnya ini memang dari Bang Pur. Iya penonton kita ini memang banyak kepo Bang. Teman nanya pakai nggak pakai teman-teman sama ya. Jadi ini membantu kita. Ini yang punya Bang Porson. Iya. Ini yang produk sendiri. Ini dulu dari PC kayaknya nih. Oh buat awal juga, pertama ya. saya ini kenal strap kaki dari PC memang. Oh, Insya Allah. Tuh kan teman-teman, jadi saya dapat referensi baru. Ternyata strap kaki itu udah dari tahun berapa Bang? PC, Madian Klaim berarti ya? Iya, pas waktu itu. Berarti dari tahun 2010-an juga? Iya. Karena waktu itu begitu launching kayaknya sudah mulai dikenal. Oh, sudah ada langsung strap kaki ya? Soalnya saya tahu dulu darinya ya dari Dr. Darsono juga. Tapi sekarang sih udah banyak ya, ya alhamdulillah jariah dari guru-guru kita nih banyak nanti teman-teman. Sekarang tuh anak-anak pada ngaplikasiin semua Bang, alat-alat juga gitu kan, ada trimming forceps ya kan, ada thermocoater dari vape ya kan. Nah, Abang pakai juga nggak tuh Bang? Pakai dong. Pakai ya, berarti memang karena emang update. Nyaman ya, nggak perlu pakai kabel panjang-panjang. Iya. Saya punya thermocoater yang masih panjang pakai kabel. Iya, tadi saya ketemu di lemari, ya mungkin udah dipensiunkan di lemari. Ada plus cutter ya teman-teman ya, itu legend banget dulu Bang. Legend, tapi memang sebenarnya masih berfungsi sampai sekarang. Cuma karena ada faktor kenyamanan ya. Kurang mobilisasinya kurang enak aja Bang ya. Kurang nyaman aja bagi operator dan orang tua juga maupun pasiennya. Kalau alatnya terlalu banyak, ada kabel-kabel juga Bang yang jadi terganggu juga. Takut gitu, kesentrum anak saya nanti. Kalau untuk ini Bang, elektrosurgery pakai apa Bang? Elektrosurgery saya pakai banyak. Ada berapa? Ada satu. Doktan yang 150 Bang ya? Ya. Terus TSU Bang? Belum. Belum. Udah sampai generasi ketiga loh Bang. Oh gitu ya? Iya. Ya nanti kita coba untuk mengikuti. Nah tadi kan saya lihat juga Bang di di etalase ya Bang. Ada beberapa jenis lem yang udah Bang pakai. Berapa ya? Saya lupa. Perfeksil, terus liquid band, terus bond and bond. Piclos pernah pakai Bang? Piclos ada. SSG pernah pakai Abang? Pernah SSG. Sekarang yang paling banyak pakai Bang? Sekarang kebetulan saya nyamannya untuk saat ini pakai N-bond.
Enbon, tuh distributor Enbon. Kalau tahu denger bisa di endorse nih. Dokter Cahyo ya kasih diskon ya, siapa tahu nonton ini bang. Teman-teman ngambilnya di mana bang? Distributornya apa enggak sih? Ini. Ya kita kebetulan sebagai subdisnya di sini. Oh pantes. Nanti bisikin harganya lah bang. Oke teman-teman ya, seru sekali ini kalau cerita sama Dokter Cahyo ya. Ini nggak habis semalaman ini. Tadi aja kita pagi, saya sampai sini sore ya. Sore sampai sore. Nah ini cerita kita seru, pokoknya banyak nih ceritanya ini. Oke mungkin itu aja ya dok ya. Berhubung udah jam berapa sih nih? Udah hampir jam 9 malam. Tuh kan saya bilang nggak kerasa kalau ngobrol-ngobrol. Saatnya ngopi kayaknya. Kita ngopi ya bentar lagi. Ngobrol-ngobrol masalah prepusium ini nggak ada habisnya nih. Oke teman-teman ya, nanti yang terakhir kita bakal shoot ya ruang-ruangannya ya, mungkin bisa jadi contoh juga buat teman-teman yang butuh referensi ya rumah sunat ya sama tata ruangnya. Oke nanti izin ya dok ya, siap boleh ya di shoot. Kalau ada yang jiplak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, mudah-mudahan bawa manfaat. Ya insya Allah, alhamdulillah. Nggak ada patennya. Iya belum dipatenin dok. Tapi logo nggak? Oh kalau logo pakai. Logo itu udah dipaten kalau udah dong logo sama. Itu apa namanya? Nama udah. Ada rencana buka cabang nggak dok? Keluar Cianjur? Doakan saja. Amin. Nanti kalau nah, kalau buka cabang berarti teman-teman kudu siap. Soalnya nggak mungkin Dokter Cahyo sendiri teman-teman ya. Pasti butuh tenaga operator lain. Oke, gitu aja ya dokter ya. Terima kasih. Kata-kata motivasinya juga terima kasih ya dok. Nanti saya izin pamit besok insya Allah. Izin pamit buat nyari-nyari narasumber guru-guru yang lain. Masalah. Nah, jadi semakin banyak nemuin guru-guru, insya Allah semakin berkah teman-teman. Yeah. Oke, Dokter Cahyo, terima kasih. Udah kami nginep teman-teman malam ini. Siap. Dikasih, aduh nggak tidur jadi nggak enak jadi. Saya malu lah. Seadanya aja nggak apa-apa ya. Ini udah luar biasa dokter. Oke teman-teman, saya hai dulu dok, teman-teman di After Kitan Education. Ya dok, saya Dokter Aprilio. Saya Dokter Cahyo. Dadah. Dadah.